Sobat Pustaka. Nah, hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu bahwa seperti biasanya kita di Siniar Literasi pastinya mengundang tamu-tamu yang luar biasa. Nah, hari ini teman-teman di episode kali ini seperti biasanya kita mengundang narasumber yang luar biasa, pastinya berkompeten di bidangnya masing-masing. Hari ini kita mau membahas tentang apa nih Kak Loli? Hari ini kita akan membahas seputar beasiswa. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan beasiswa hingga sampai cara memaksimalkan beasiswa yang akan disampaikan langsung oleh mahasiswa dan dosen yang sangat inspiratif nih. Iya, betul sekali. teman-teman Tapi sekalian. sebelum kita kembali kepada narasumbernya, kayaknya kita perlu kenalan dulu nih Kak Loli. Iya, Betul. benar banget. Nah, halo Sobat Menteri, perkenalkan saya Surya Dharma. Dan saya Lolita Salinsi Hombing. Nah, hari ini kami akan menemani kalian 30 menit, 40 menit atau 1 jam ke depan untuk berbincang-bincang mengenai beasiswa. Nah, mari kita sambut bersama-sama narasumber kita hari ini. Ada Ibu Tria dan Kak Dea. Halo. Halo Ibu, boleh. Iya. Halo sapa teman-teman di rumah. Halo semuanya. Nah, sedikit perkenalan nih teman-teman bahwa Ibu Tria ini adalah seorang dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian Kak Dea merupakan mahasiswa dari Universitas Riau. Mungkin kita mau kenalan dulu nih, boleh. Dari Ibu Tria dulu boleh. Boleh. Oke, baik, perkenalkan saya Tria Putri Mustika, kebetulan dosennya. Kebetulan bunda saya ini ya. Seperti yang disampaikan tadi, saya dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Riau. Iya. Itu saja cukup. Boleh Bu. Cukup. Kak Dea boleh kenalan. Oke, halo semuanya teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Dea Fauzana. Saya itu adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Riau, tepatnya itu semester 5. Oke, luar biasa. Nah, teman-teman, sesuai tema tentang beasiswa, pastinya narasumber kita berkompeten di bidang beasiswa pastinya. Ini pemburu-pemburu beasiswa nih yang sangat luar benar banget, biasa benar. nih. Nah, kita mungkin langsung masuk kepada pembahasan kita hari ini karena kita membahas tentang scholarship talks dari cara mendapatkan hingga memaksimalkan beasiswa tersebut. Nah, mungkin bisa sedikit bercerita nggak Kak dan Ibu tentang bagaimana sih cara kalian mendapatkan beasiswa tersebut? Atau mungkin pertama beasiswa apa sekarang yang sedang didapatkan seperti itu? Mungkin dari Kak Dea dulu boleh. Oke, Dea dulu ya, izin ya Ibu ya. Iya, boleh. Jadi beasiswa yang alhamdulillah saya dapatkan itu adalah beasiswa unggulan teman-teman. Jadi beasiswa unggulan ini adalah biaya pendidikan dari pemerintah kita, tepatnya itu adalah Puslapdik, Kemendikdasmen, yang akan membiayai putra dan putri terbaik bangsa, baik itu yang berkuliah di dalam negeri ataupun luar negeri dari S1, S2 hingga S3. Nah, beasiswa unggulan ini dia ada 2. Untuk masyarakat berprestasi, maksudnya itu adalah mempunyai prestasi baik itu akademik maupun non-akademik, baik itu di internasional ataupun internasional, dan juga untuk masyarakat yang mempunyai kontribusi untuk masyarakat sekitar. Jadi si individu ini itu ada kontribusinya untuk orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua itu untuk disabilitas. Jadi untuk teman-teman disabilitas jangan khawatir, tetap ada beasiswa dari pemerintah kita yang akan membiayai atau menjamin pendidikan kita, begitu. Oke, luar biasa sekali. Berarti beasiswa unggulan tadi Kak ya? Iya, Beasiswa betul. unggulan. Berarti ini memang resmi dari pemerintah Republik Indonesia Benar ya? banget. Oke, kalau Ibu Tria sendiri? Sebenarnya tidak beda jauh ya sama dari Dek Dea ya. Nama beasiswanya tuh PDDI, yaitu Program Doktor Dosen Indonesia. Oke. Nah, kalau di bawah naungannya juga di bawah naungan Puslapdik, cuman mungkin bekerja samanya di Kemendikti-Saintek dan itu juga di bawah naungan LPDP. Oke. Nah, karena sesuai namanya Program Doktor Dosen Indonesia, jadi ini beasiswa khusus untuk dosen Indonesia. Jadi syarat utamanya itu punya NIDN, nomor Oke, induk dosen nasional. Nah, khusus untuk program S3 dong ya, karena kalau udah dosen tuh pasti sudah S2. Iya, minimal Jadi, S2 ya, Bu Iya, ya. betul. Jadi ini hanya untuk khusus program S3, hanya saja bisa itu double degree ataupun joint degree. Jadi bisa Oke. S3-nya kita mungkin langsung 2 gelar Oh, gitu. gitu ya. Boleh Iya, di iya, 2 iya. jurusan. Hmm. Kebetulan yang Ibu itu yang satu. Nah, ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri Oke, skemanya. iya. Jadi boleh dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, itu saja sih. Cuman kalau syaratnya itu syarat utamanya tentu yang penting
punya NIDN, Iya, yaitu pastinya dosen ya Iya. teman-teman Ya, semuanya. baik PTS maupun PTN. Oke, nah itu jadi untuk Bapak Ibu dosen dimanapun berada, saksikan video ini sampai selesai. Gitu boleh? Nah, kemudian boleh nggak diceritakan sedikit ini, apa sih motivasi terbesar kakak dan ibu ketika mendaftar ke beasiswa tersebut? Oke, boleh dari Bu Boleh? Tria dulu? Oke. Yang pasti ini rasanya motivasi untuk semua orang ya. Biasanya kan kita mau lanjut kuliah, yang paling utama itu biaya, pasti. Betul. sekali. Nah, pasti motivasi utamanya itu biaya. Iya betul. Kita daftar beasiswa, siapa sih nggak mau kuliah atau lanjut pendidikan tanpa mengeluarkan biaya Benar, ya. benar. Iya, Nah, itu betul. pasti Gratis ya, Bu, ya? Iya, betul. Itu pasti motivasi terbesar. Nah, apalagi kalau udah di jenjang pendidikan, ibaratnya kalau lanjut ya S3, tentu biaya tentu akan lebih besar dibanding Betul sekali, betul. Nah, dibanding S1, S2 tentu S3 pun akan lebih besar. Jadi motivasi utamanya pasti itu deh. Pasti biaya. biaya ya Bu ya. Luar biasa kalau kita lihat di di beasiswa PDDI itu penawarannya itu luar biasa. Oke. Selain biaya kuliah, kita juga bisa dapat biaya hidup bulanan. Biaya hidup ya, Nah, gitu oke. ya. Jadi untuk teman-teman lain gitu ya, silakan ikut PDDI. Feedback yang kita dapat tuh luar biasa Luar banyaknya. biasa pastinya ya. Jadi itu salah satu motivasi lah ya Bu ya, Iya, terbesar. pasti. Karena memang banyak sekali terkendala orang-orang sekarang ini, terutama mahasiswa-mahasiswa ini untuk melanjut ke studinya itu karena ekonomi dan Ekonomi. biayanya. Nah, Oke, ini sangat membantu pastinya Bu ya. iya. Oke, Kak Dia sendiri gimana? Oke, selain dari tentunya itu meringankan orang tua ya, yang namanya juga kita masih S1, masih ditanggung oleh orang tua kita. Selain meringankan orang tua, motivasi terbesar untuk mengikuti beasiswa ini adalah selain bermanfaat untuk diri sendiri, beasiswa ini juga menekankan kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Di situ yang ketara banget di beasiswa unggulan ini. Jadi mereka itu mencari mahasiswa yang bukan cuma pintar, tetapi juga gimana kepintaran ini bisa mereka manfaatkan untuk orang-orang sekitarnya. Nah, itulah motivasi terbesar awalnya. Karena kalau untuk biaya, awalnya itu jujur saya sendiri nggak tahu ternyata yang Diberikan ya. yang diberikan oleh beasiswa unggulan itu segede ini gitu. Karena beasiswa unggulan ini kan ada 3 ya. Dia akan memberikan kita biaya hidup, terus juga biaya UKT, terus juga biaya buku. Nah, mungkin per semester itu bisa dibilang 2 digit kita menerima hingga lulus Oke, gitu. luar Jadi, biasa sekali. awalnya nggak tahu segede itu gitu kan. Setelah lulus baru tuh ternyata segini ya gitu. Iya. Jadi motivasi terbesar adalah di beasiswa ini itu mereka menekankan gimana cara kita setelah menerima beasiswa ini bisa bermanfaat untuk orang sekitar. Oke, luar biasa. Berarti motivasinya sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, kita masuk kepada bagaimana perjalanan mendapatkan beasiswa ini. Tentunya dalam meraih beasiswa ini ada lika-likunya gitu ya, susah benar. sedihnya Iya, seperti betul, itu. betul, betul. Kira-kira dari mana sih ibu dan kakak bisa mendapatkan informasi seputar beasiswa ini? Oke, mungkin dari Kak Dea? Awalnya tahu beasiswa ini dari Himakom, Oke. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Jadi Himakom itu mereka ada buka kelas beasiswa yang pada saat itu coachnya itu adalah Bang Peter. Nah, pada saat itu belum tahu nih beasiswa unggulan ini apa dan lain-lain gitu kan. Cuma karena ngelihat ada di WA keluar gitu kan flyernya, dilihat kayaknya tertarik deh, udah coba gitu kan. Ikuti kelasnya, setelah mengikuti kelas itu Bang Peter itu ada milih sekitar 3 peserta terbaik atau favorit gitu. Oke. Nah, pada saat itu saya tidak termasuk ke dalam 3 itu. Sama sekali nggak masuk gitu ya. Oke. Jadi udah deh coba aja deh dulu gitu kan. Setelah coba dulu walaupun nggak masuk nih yang ketiga ini gitu kan. Setelah kita coba daftar alhamdulillah lulus gitu. Jadi awalnya itu dari Bang Peter. Berarti dari teman ya, teman Benar. di selingkungan. Oh, Kating. kakak tingkat gitu. Oke. Kalau ibu sendiri, Bu? Kalau saya kebetulan untuk dosen ini kan memang tidak ada yang pembinaan misalnya Iya, seperti kan betul. ada dari himanya, ada Mm-mm. pembinaan ya. Jadi kalau saya waktu itu karena memfollow media sosial Oke. kementerian gitu ya, waktu itu di media IG-nya Kemendikbudristek. Jadi di situ ada pengumuman bahwa adanya beasiswa PDDI ini. Nah, awalnya sebenarnya itu mengurungkan niat untuk ikut. Oke. Karena
Karena waktu itu Unri ini belum termasuk list Oke. universitas. Berarti ada yang ininya dituju ya, PDDI. kategori Iya, betul. universitasnya Kita ya. ikut beasiswa PDDI, lalu di situ udah ada tuh universitas Ah, mana oke, yang oke. termasuk mitranya Yang bisa mengikuti gitu. seperti Iya, itu ya, Bu, ya. betul. Namanya memang kondisi sudah berkeluarga dan lain-lain, tentu untuk memutuskan lanjut sekolah di jauh atau di luar provinsi pasti butuh persiapan ya. Betul. Jadi karena waktu itu belum masuk list, makanya mengurungkan niat. Tapi waktu itu karena mungkin ya, walaupun tapi keinginan tetap besar, pengen coba lagi lihat-lihat, oh mana tahu ada selain mungkin nggak di Unri tapi dekat di mana gitu ya. Oke. Pas Hamin berapa lihat lagi di webnya, ternyata Unri masuk. Oke. Nah, rezeki ya. Iya betul. Nah disitulah. Jadi kalau prosesnya gitu. Yang penting kita follow media-media sosial, pastinya tempat informasi disampaikan. Abis itu dipantau saja terus. Mana tahu ada perubahan-perubahan informasi yang memudahkan kita ternyata. Gitu. Oke, berarti memang pengaruh sosial media ini sangat berpengaruh besar Benar, ya. betul. Apalagi para zaman pemburu beasiswa ini. Benar. Jadi teman-teman perlu untuk memfollow akun-akun yang biasanya menginformasikan tentang beasiswa-beasiswa atau bahkan perlombaan-perlombaan seperti itu ya. Ya benar. Oke, ketika ibu dan kakak sudah mengetahui nih ada informasi beasiswa, kemudian mendaftar lalu mengikuti tahap seleksi, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi selama proses panjang dari mulai pendaftaran hingga seleksi? Mungkin boleh dari Kak Dea dulu. Oke, tantangan terbesar. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu adanya itu di administrasi. Oke. Kayaknya ibu juga mengalami ya, Bu. Betul. Panjangnya dari A hingga Z, wah itu banyak banget ya yang harus dilengkapi gitu ya. Iya betul. Kita harus ngelewati lika-likunya kalau misalnya S1 itu minta surat rekomendasi, terus prestasi kita dari awal hingga akhir, terus semua data-data kita, wah itu banyak banget yang diminta, banyak banget kolom-kolomnya dari awal hingga akhir. Daftar karya apa aja yang udah pernah kita buat gitu, juga ada esai dan lain-lainnya gitu. Wah itu banyak banget teman-teman. Jadi tantangan terbesar yang pertama itu ada di administrasi. Terus yang kedua adalah insecure. Oke. Itu adalah tantangan yang namanya kita manusia gitu ya. Kita pasti akan ada insecure dan lain-lainnya. Apalagi kita masih berada di semester 3 pada saat itu. Semester 3 yang bisa dibilang kayaknya tabungan kita untuk prestasi itu belum begitu banyak gitu di semester 3. Yang memang benar-benar kayaknya ada kontribusi untuk masyarakat gitu. Nah dari awalnya insecure, terus akhirnya itu berubah dari insecure ini kan sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Betul. Ada positif apabila kita bisa manage dengan baik, negatif apabila kita tidak bisa memanage dengan baik. Nah dia akan menjadi positif apabila kita tahu nih, oke, saya mempunyai kekurangan ini. Apa kelebihan saya yang bisa saya tonjolkan? Nah dari situ saya kayak oke, kelebihan saya kayaknya di bidang A, B, C. Oke, saya fokus di sini aja. Jangan hiraukan dengan pencapaian orang lain. Karena pencapaian orang lain lah yang membuat kita insecure ya. Nah, jadi saya fokus di sini, saya fokus di sini, saya kembangkan apa kontribusi saya untuk masyarakat sehingga saya bisa cantumkan di esai. Jadi beasiswa unggulan itu nanti akan buat esai ya teman-teman ya. Jadi di situ esai itu nanti kita akan jelaskan kita ini siapa sih gitu. Apa sih yang udah kita lakukan untuk negara ini dengan prestasi yang kita punya, apa sih manfaatnya untuk orang-orang sekitar dan juga kenapa kita itu layak untuk menerima beasiswa. Karena teman-teman beasiswa unggulan ini kalau nggak salah di 2024 ya. Kalau 2025 belum dapat. Oh ya, sebelumnya selamat terlebih dahulu untuk awardee beasiswa unggulan tahun 2025 ya. Baru pengumuman kemarin lalu. ya. Wah, selamat untuk para penerima. Kita berikan tepuk Luar tangan dulu biasa. Perjuangannya luar biasa bisa mendapat itu ya. Luar biasa banget. 2025 baru 2 hari yang lalu selamat. Jadi tahun 2024 itu yang daftar ada sekitar 19.000 hingga 24.000 calon akun yang sudah membuat di beasiswa unggulan. Wow, itu se-Indonesia ya Kak ya? Se-Indonesia. Wow, banyak baik banget. itu dia lamarnya untuk dalam negeri ataupun luar negeri kampusnya. Nah yang lolos seleksi tahap 1 itu mungkin ada sekitar 4.500an doang. Dari 25.000 atau 24.000 orang. Yang lolos ke seleksi tahap 2 itu sekitar 2.600an orang. Jadi memang awardee beasiswa unggulan tahun 2024 itu 2.600 dari 24.000 akun yang mendaftar. 10% ya Kak Benar. ya? Hanya 10%. Dan tahun ini itu peminatnya sangat meningkat, tapi
kuotanya Kuota, lumayan sedikit. menurun. Oh, Karena efisiensi. efisiensi ya. Jadi Oke, efisiensi oke, ini oke. besar ya dampaknya Iya. kita ya Bu ya. Betul-betul. Apalagi pemburu beasiswa ya Bu ya. Iya, betul, Nah, betul, jadi ya betul. itulah tantangan terbesar ya, pertama administrasi, kedua insecure. Oke, berarti memang insecure ini kayaknya semua orang kayaknya. ya, Bu, Iya, ya. benar. Benar, Cuman semua kadang- orang pasti Iya, insecure. tapi sebenarnya kita nggak harus bisa melawan insecure itu ya, Benar. untuk berani mencoba hal Benar. Harus baru. bisa menutupi insecure kita dengan kelebihan Betul kita. sekali teman-teman. Kalau Bu Tria sendiri? Hampir sama ya di administrasi, cuman bedanya kalau di beasiswa PDDI itu untuk selain esai, terus portofolio, kalau mungkin prestasi juga, prestasi akademik non akademik apa sudah yang pernah dilakukan, seminar-seminar, lalu ada penelitian pengabdian dosen, Iya, itu rekapnya itu dari awal saya. Wow. Iya, awal saya diangkat sebagai dosen tuh 2019 awal, berarti ya 6 tahun tuh yang perlu Menggali-gali saya lagi berarti ya, Bu, ya? yang perlu saya rekap gitu ya. Nah, tambahannya untuk beasiswa PDDI itu kita harus sudah upload rencana disertasi. Jadi Wow. betul, belum kuliah. Belum kuliah tapi udah tapi ada udah disuruh buat proposal Astaga. disertasi. Nah itu sih Oke, tantangan oke, terberatnya. oke. Jadi harus betul-betul, kan nggak mungkin ya disertasi sembarang ya. Iya, betul, betul. Nah berarti betul juga belajar juga kira-kira apa yang layak untuk penelitian disertasi. Nah itu sih tantangannya untuk di bagian administrasi. Mm-mm. Nah lalu tantangannya di PDDI ini itu beasiswanya tuh tidak untuk ongoing. Ah, oke. Jadi hanya untuk yang betul-betul awal masuk gitu. Oke. Nah, jadi ibaratnya nih kita mau kuliah jika dapat beasiswa, tapi untuk dapat daftar beasiswa kita harus daftar dulu masuk kuliah. Misalnya begitu. Oh, oke. Jadi berani mengambil resiko sih ya. Oke. Nah, karena kan mana tahu nanti kita berani mengambil resiko tuh, oke nih saya yakin saya kuliah karena alhamdulillah ada beasiswa. Tapi ternyata untuk syarat beasiswa tuh kita harus diterima dulu di universitas. universitas, Jadi kita harus oke. tes masuk universitas dulu. Nah, resikonya tentu kita harus betul-betul yakinkan diri, misalnya apabila ini tidak sesuai rencana, tidak lulus misalnya ya kita yakinkan diri untuk kira-kira plan lain apa. Jadi harus Oke. menyiapkan plan selain, jadi kalau tidak terima beasiswa apa plannya gitu. Karena tetap harus lanjut ya. Iya, betul. Nah, karena universitas tidak mungkin mau udah daftar, udah diterima di kampusnya, lalu kita mengundurkan diri, itu pasti Iya, ada benar. risiko sanksi. Benar, Bahkan betul. kami dulu Iya. buat surat pernyataan. Iya. Ya, buat surat pernyataan apabila tidak lulus beasiswa tetap lanjut. Iya, Lanjut betul. kuliah. Nah, ya jadi itu tantangannya. Besar resikonya ya Bu ya. Iya. Risiko yang besar. Resikonya. Iya. Jadi agak gambling juga kemarin gitu kan. Iya betul. Karena kan motivasinya mau lanjut karena beasiswa, tapi ternyata kita harus yakin ada harus siap dengan risiko kalau Iya, tidak resiko lulus. tidak Iya, lulus. dan gitu. harus ada menyiapkan dana pribadi dulu nih gitu Nah, ya. betul. Inti ya Bu ya. Betul sekali. Iya, Jadi tapi itu teman-teman pada intinya Ibu ini berani melangkah ya Nah, teman-teman. berani melangkah. Berani melangkah, berani mencoba. Mengambil resiko. Coba aja dulu ya. Coba aja dulu keluar dari zona nyaman. Benar, Nah, betul. jadi untuk para pemburu beasiswa, nah itu tadi jangan takut untuk mencoba, Benar. betul ya? Iya, betul. Gagal itu biasa teman-teman. Men kemarin kalau Iya. mundur karena resiko itu nggak jadi dapat. nggak jadi Benar. dapat ya kan? Nggak duduk di Iya, sini betul kita ya, sekali. Bu, ya. Duduk di sini. Iya. Gitu. Oke. Nah, tadi kalau kita sudah bahas apa sih kendalanya. Nah, apa sih tips yang bisa dibagikan sama teman-teman yang nonton hari ini dalam mengatasi kegalauan itu? Kemudian pastinya teman-teman yang lagi berjuang sekarang ini dia butuh tips nih. Gimana sih caranya aku bisa nggak takut, mungkin berani mencoba atau bagaimana seperti itu? Boleh dari Ibu dulu? Oke, boleh. Yang pertama, seperti tadi ya, tantangan terbesar itu saat beasiswa itu memang administrasi. Jadi banyak cerita dari teman-teman saya tidak lanjut tuh karena administrasinya ribet sekali gitu ya. Jadi memang betul kita itu harus benar-benar persiapkan dan betul-betul yakin dan tekun dalam menyusun administrasinya ya. Jadi jangan sampai patah semangat di administrasi. Karena kalau saya ya kemarin itu motivasi saya selesai administrasi itu kayaknya udah 90%. Oke. Gitu aja yang penting Iya. udah 90% untuk
lolos ke beasiswanya. Jadi itu aja motivasinya. Nah, mungkin salah satunya orang kita tiba-tiba mundur, putus asa, mungkin karena kita tidak mencari tahu bagaimana cara atau kiatnya. Iya betul Ya. betul. Contoh misalnya teman saya, aduh nulis esai itu gimana, susah gitu ya karena susah, tidak dicari tahu, jadi berhenti di Benar. situ. Iya, Nah, betul, jadi betul. kalau saya waktu itu solusinya, aduh luar biasa banyak. Nah, tidak malu bertanya, salah satunya sama teman-teman saya yang sebelumnya Sudah pernah ikut ya, nah Bu, ya? atau statusnya sudah sebagai Penerima, penerima oke. beasiswa ya. Jadi itu saya hubungi teman saya, bahkan waktu itu kami nge-zoom beberapa kali Oke. untuk persiapan ini, kiat-kiat esai itu seperti apa. Jadi saya terbuka gambaran. Jadi kalau kita udah ada gambaran, cepat menyelesaikannya Iya, kan. betul, Ternyata betul. yang dituntut, yang dicari di esai itu seperti ini. Iya. Ibaratnya kalau kita udah disediakan template, kita tinggal mengeksplor ya. Iya, betul, benar. betul, Nah, tapi betul. kalau kita nggak tahu sama sekali ya itu buntu. Buntu Kalau udah ya. buntu ya nggak selesai-selesai Iya, gitu ya. benar, Cari benar. tahu. Bahkan saya juga searching di YouTube, banyak ya orang buat tutorial Iya, segala betul, macam. Itu saya searching di YouTube. Gimana sih caranya nanti mengatasi pertanyaan-pertanyaan, list pertanyaan wawancara tuh sudah saya catat-catat tuh. Iya. Iya kan kayak gitu ya. Nah itu ya. Karena kita merasa ini hal baru, nggak ada pengalaman, tapi jangan langsung merasa awam nggak lanjut, jangan gitu ya. Iya, Karena kita betul, bisa sekarang sosial media. Benar, Iya karena betul sekali. Dengan apa sih kecanggihan sekarang ini. apa sih yang betul. nggak bisa kita cari Betul, tahu? betul, Nah betul, itu ya. Jadi itu kita cari tahu aja. Nah setelah itu masalah tadi ya yang resiko itu cara mengatasinya. Saya berprinsip aja kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Iya, Orang betul lain sekali, bisa teman-teman. lolos loh gitu. Kenapa kita nggak bisa lolos Setuju, gitu ya? setuju. Jadi memang betul-betul insya Allah lolos. Iya, Gitu aja. yakin aja dulu Mindset teman-teman. ya, Bu, ya? Iya, Iya. mindset. Nah Betul, itu dia betul, ya. betul. Apapun kita kalau pola pikir kita tuh sudah berkembang, mindset kita tuh udah pola pikir berkembang, itu perubahan dalam diri tuh secara naluriah saja ya. Benar, Nah betul itu. sekali. Tapi kalau kita enggak bisa tuh berarti pola pikir kita tertutup. Jadi apapun yang kita lakukan Benar, enggak akan benar. berhasil. Iya. Nah Setuju. itu aja mindset Iya itu betul, ya. betul teman-teman. Afirmasi positif ke diri itu Iya. penting. Iya betul Nah, sekali. ngaruh betul banget ya, Bu, sekali. ya? Ya jadi itu Iya. aja bisa oke insya Allah Iya. bisa lolos gitu. Iya, berarti harus ditanamkan bahwa kita tuh bisa gitu Iya, kan, harus bisa. optimis. Tapi harus mau belajar lagi. Benar. ya. Betul, mau Jangan belajar. bisa aja ya. Iya, Modal- betul. Modal kita nggak ada untuk effort ya. Iya betul sekali teman-teman. Kadang banyak sekarang mahasiswa-mahasiswa ini, aku pengen dapat beasiswa ini lah, Iya. beasiswa ini tapi monggok di rumah. Iya, betul. Usaha gitu. nggak Gak mau ada. cari informasi Scroll seperti TikTok. itu. Iya betul. Scroll TikTok boleh scroll TikTok. Tapi mungkin sambil cari beasiswa. Iya, Karena di betul. TikTok pun banyak beasiswa. Banyak benar sekali. banget. Sesederhana Iya. itu loh. Betul. Lihat tutorial menulis esai gitu Betul sekali, di teman-teman. TikTok, di Iya. YouTube banyak sekali. Iya. Zaman sekarang nih kayaknya udah nggak ada alasan kita bilang nggak bisa deh gitu. Karena tinggal kita cari aja gitu kan apa yang kita mau. Betul AI sekali. dan lain-lain sekarang udah banyak gitu Iya, ya. betul Jadi sekali. nggak ada alasan kita untuk nggak bisa zaman Iya, sekarang. sedikit sharing ya teman-teman. Kebetulan Surya juga kan awardee dari salah satu beasiswa Iya. di Riau, Iya, karya benar. Selamba 4. Jadi ini cari dulu disuruh tulis esai sampai 9 tema esai waktu itu yang mereka minta. Nah, Surya cari ini dari TikTok. Iya, seperti benar. itu. Apa sih permasalahan-permasalahan saat ini? Iya. Mungkin isu-isu yang terkait Iya. dengan tema esai tersebut. Jadi nonton TikTok boleh, Benar. scroll TikTok boleh, tapi memanfaatkannya dengan yang baik dan benar. positif Betul seperti banget. itu. Nah, kalau itu tadi dari Bu Tria. Kalau dari Kak Dia sendiri gimana? Tadi pertanyaannya apa? Karena udah kepanjangan kita cerita tadi pertanyaannya. Pertanyaan tadi kan udah bahas kendala. Iya, Nah, gimana tips dan trik Kakak Oke, mengatasi and kendala tersebut? Tips yang pertama administrasi udah dijelaskan sama Ibu tadi ya. Administrasi itu penting. Jangan sampai kita meremehkan yang namanya administrasi karena Iya. administrasi ini sedetail apapun kita salah upload aja di kolomnya itu udah langsung kita Gagal didis ya. gitu ya, langsung gagal. Sesederhana jumlah kata. Nah bener, Oke. bener banget di esai gitu ya Bu ya. Kan ada jumlah kata Iya ya. betul-betul ada Nah, itu- maksimalnya ya. Iya benar. Betul, Satu betul, aja kita kurang, wah itu kita Aduh. udah. Auto tidak lolos. Auto tidak Iya, lolos benar. gitu ya. Karena Iya. kayak prinsipnya itu kita harus so fokus itu karena Betul, modalnya betul. gini. Kan beasiswa ini banyak ya yang kepengen daftar ya. Kita siapa kok bisa menyepelekan ini gitu. Iya, Sedangkan betul. banyak nih orang yang mau nih. Betul. Satu kata aja itu udah kelihatan. Oh ini anak gak serius ini. Oh ini anak gak niat ini. Nah, jadi sedetail tips- itu ya Kak benar, ya. sedetail itu. Jadi untuk teman-teman yang masih mengeluh kayak administrasinya banyak banget dan lain-lain.
ya kita kan harus berpahit-pahit dulu ya untuk Iya, mendapatkan betul yang sekali, manis teman-teman. gitu ya. Jadi nggak apa-apa berpahit-pahit dulu, nanti kita mendapatkan beasiswa kita Luar udah biasa tenang ya Bu ya. indahnya ya. Iya, indah banget. Rasa udah dunia tenang. milik sendiri ya. Tadi udah dikasih clue sama Dek dia kan. 2 digit nggak kemana. Dua digit ini nggak tahan nih teman-teman. Aduh. Kalau PDDI kayak 3 digit deh. Ayo siapa yang mau 2 digit 3 digit di tangan ya. Nggak kemana. Jadi kayak yang dulu kita berpeluh-peluh gitu kayak wah ini akhirnya Akhirnya. gitu ya. Iya. Dengan melihat saldo segini wah. Tapi teman-teman walaupun didapatkan itu dimaksimalkan. Betul ya. Benar, Kita benar. maksimalkan nih teman-teman. Benar. Oke, boleh Nah, Kak? tipsnya yang pertama tadi adalah administrasi. Yang kedua adalah pahami diri kita sendiri. Oke. Karena di beasiswa ini kita yang pertama harus kenal diri kita dan kita harus bisa autentik. Kita harus bisa menunjukkan apa sih perbedaan kita dengan orang-orang lain yang mendaftar juga gitu. Sehingga kita bisa dilihat, oh ini anak berbeda nih. Karena kan anggap aja deh dari 24.000 yang memberikan esai. Dari awal aja kita aja deh sebagai manusia membaca esai gitu kan. Kalau dari awalnya aja udah nggak menarik, nggak ada yang berbeda ya kita udah skip Iya, betul gitu sekali. ya. Nah itu autentik. Terus yang ketiga adalah mental. Ini memang penting banget untuk mental ya. Karena setelah saya lihat sepertinya tidak semua orang mempunyai mental yang kuat dan besar untuk mencoba dan gagal ke depannya. Iya betul. Karena kebanyakan orang itu gagal bukan karena mereka nggak bisa. Karena mereka nggak mau mencoba. Iya. Jadi betul mereka sekali. udah gagal duluan gitu. Iya. Kan udah banyak ya kita lihat di internet ya. Gagal. Kalau kita nggak mencoba berarti memang benar-benar 0%. Mm-mm. Tapi kalau kita mencoba setidaknya 50% hingga beberapa persen kita sudah ada progres ya di diri kita gitu. Jadi teman-teman mental itu gimana cara kita supaya punya mental yang kuat? Ya modalnya memang coba aja dulu. Iya, Nggak betul. ada modal lain selain Coba kita nggak saja coba. Karena kalau kita berdiam diri aja ya mental kita ya segitu-gitu aja. Di Betul kamar-kamar sekali. aja Betul, mental betul, kita gitu ya. betul. Karena semakin banyak kita gagal saya yakin semakin banyak proses yang kita lewati mental kita pasti akan terbentuk Oke. gitu. Membahas tentang gagal nih. Pastinya apakah sebelum menjadi awardee penerima beasiswa unggulan Kak dia udah pernah gagal di beasiswa Oke, lain? kalau untuk beasiswa alhamdulillahnya beasiswa unggulan ini adalah pertama beasiswa yang Oke, pertama dan langsung Iya, alhamdulillah terpilih alhamdulillahnya. ya menjadi Cuma, awardee. Oke. nah ini ada cerita Cuman menarik ini nih. aduh teman-teman. Nah, tapinya ini nih yang menarik. Beasiswa unggulan itu kita anggap deh skemanya gini. Dari tanggal 1 hingga 10 itu upload administrasi. Oke. Nah, di beasiswa unggulan ada yang namanya UKBI. Oke, Nah, uji kemampuan wajib. berbahasa Indonesia Benar, ya. wajib. Nah, pada saat itu saya mendapatkan jadwalnya itu anggap deh tanggal 9. Aduh. Tanggal 9, tanggal 10 terakhir. Ya ya. Nah, tanggal 9 ini dapatnya itu jadwalnya di siap zuhur. Itu jam rawan ya. Nah pada saat itu lagi hektik banget tuh dari tanggal segitu. Udah lumayan wah ini gimana ya kok padat banget karena waktu itu ada kegiatan lain. Di jam 9 itu, tanggal 9 itu di jam siang itu ketiduran. Aduh, Tidur. ketiduran. ini. Sehingga kelewatan jadwal untuk UKBI. Aduh. Sedangkan kalau untuk kita atur ulang jadwalnya kita baru dapat lagi 2 hari atau 3 hari. Iya, Iya oke. benar. Sedangkan ini besok nih Besok harus terakhir udah gitu upload ya. Oke. Wah itu nangis kejar karena semua data-datanya udah Sudah di-upload lengkap semuanya. Pergilah ke Balai Bahasa, untungnya di Unri ya. Iya betul. Datang ke situ, Bu, mohon Bu ini diceritain. Oke saya coba usahain ya. Dan sorenya mereka kabarin memang benar-benar gak bisa. Wah itu Aduh. udah nangis kejar itu. Wah udahlah Kak rezekinya mungkin untuk di beasiswa unggulan ya Oke. udah coba aja beasiswa lain. Di tanggal 10 hampir sama. Kayak ibu kita ini ceritanya hampir sama benar-benar sama. Di tanggal 10 Hamin 1 Hamin beberapa jam bahkan. Tanggal 10 itu kan jam 12 malam ya. Mungkin sekitaran jam 10 malam atau jam berapa malam gitu. Mereka umumin perpanjangan waktu. Wah itu Wah, rasanya. oke. Seneng Wah, banget itu pasti. seneng parah. Karena dari keteledoran ini Mm-mm. ketiduran cuma beberapa menit. Cuma kalau di UKBI itu mereka harus on time. On time betul Iya. betul harus Itu on time. cuma aduh ini rasanya kenapa ya ketiduran gitu. Kenapa ketiduran? Wah akhirnya diperpanjang waktu. Akhirnya bisa mencoba ya. mencoba lagi. Nah itu dia teman-teman. Jadi nggak boleh teledor. Benar. Dan juga jangan Iya. tidur. Tidur. Boleh tidur, harus tidur ya. Boleh. Selanjutnya Kak Loli. Nah, kemudian berbicara tadi mengenai esai yang itu merupakan syarat administrasi dari beasiswa. Mungkin teman-teman di rumah ini ada yang penasaran nih, terkhususnya saya juga penasaran sih.
mengenai bagaimana sih cara membuat esai yang menarik dan agar dilirik oleh pemberi beasiswa. Betul, betul, Nah, betul. mungkin boleh dimulai dari Ibu. Oke. Nah, tadi clue-nya udah dapat ya. Esai itu sebenarnya intinya branding diri. Benar. Ya. Jadi betul-betul lah kita branding diri kita itu supaya kita dianggap pantas dan layak untuk menerima beasiswa. Nah, kalau saya waktu itu yang pertama yang jelas gini ya, kita lihat panduan. Lalu di panduan itu kan ada ketentuan-ketentuan esai itu betul-betul harus kita ikuti. Betul. Jangan sampai kita nulis esai, kita ada nih contoh esai yang baik tapi kita gak sesuaikan di panduan. Iya. Nah, benar. itu juga percuma ya, Benar. gagal ya. Karena setiap beasiswa beda-beda juga kriteria esai yang Betul diminta. sekali, betul. Kayak kalau saya itu komitmen untuk kembali ke instansi. Hmm. Nah, mungkin tadi kalau beasiswa gua bermanfaat ya. Iya. Judulnya itu kemarin Memberikan- itu temanya karya hebatku untuk bangsa. Untuk gitu. bangsa. Nah, Oke. itu. Jadi clue-clue tema seperti itu harus kita Iya, pelajari iya, betul-betul. betul-betul. Oh, kalau saya komitmen kembali ke instansi, artinya salah satu motivasi saya untuk beasiswa ini pasti untuk instansi saya yang Benar. sekarang itu adalah UNRI. Nah, itu dulu Iya. kita lihat di panduan. Lalu di esai itu ada tema-tema yang diminta. Misalnya pertama tuh deskripsi diri, lalu ada kayak seperti pengalaman yang membanggakan, yang kurang membanggakan, kelemahan dan kelebihan Oke. diminta. Betul, betul, Nah, betul. Jadi kalau kemarin itu kalau saya pelajari tentang esai, walaupun diminta misalnya kelemahan, lalu pengalaman tidak membanggakan, yang sebenarnya itu branding yang tidak baik untuk Betul. diri kita, ya. Benar. Tapi kita buat kelemahan, pengalaman apa tuh sejujurnya, namun kita harus selipkan bahwa kelemahan tersebut sudah kita Benar. atasi dan Iya, kita tahu oke. solusinya. Jadi Ada jangan solusinya, jangan betul. iya, jangan misalnya terlalu apa ya? Mungkin terlalu polos ya kalau Iya, misalnya ditulis ini aja satu, gitu. ini gitu ya. Oke, oke, oke. Ingat branding tadi. Branding, gitu betul, ya. betul. Kuncinya branding. Ya, kita kenal diri kita tahu kelemahannya, tapi supaya branding kita tidak jelek Iya, gitu betul. ya. Kita hadirkan kira-kira apa yang kita solusi Iya, untuk betul. mengatasi kelemahan ini Mm-mm. apa. Sama juga pengalaman tidak membanggakan. Nah, waktu itu pengalaman tidak membanggakan yang saya buat itu misalnya pernah tidak lolos misalnya hibah penelitian misalnya seperti Oke. itu ya. Tapi saya sampaikan di bawahnya bahwa hal itu saya jadikan hikmah untuk belajar terus. Saya sampaikan bahwa sekarang saya sudah sering lolos hibah. Hibah, Nah, betul sekali. jadi begitu di esai itu. Mm-mm. Kita cari kurang membanggakan tapi kita atasi dan Betul. kita sudah memetiknya bagus Oke, itu ya. oke. Intinya branding diri deh. Jadi kalau misalnya prinsip esai itu pure, jujur, tapi jangan lupa branding diri Branding tadi. diri. Supaya kita menyampaikan misalnya dari sekian banyak orang, kenapa saya yang pantas untuk Benar. diberi Menerima. beasiswa. Benar. Nah, misalnya contoh, misalnya yang saya pantas, orang pasti ngasih beasiswa itu hanya untuk orang yang memang betul-betul fokus kuliah. Betul, betul. Ya kan ngapain orang nggak fokus kuliah Iya. misalnya diberi Iya. beasiswa. Pasti Betul, prinsip betul. pemberi beasiswa tuh seperti itu. Iya, betul. Sehingga saya gambarkan lah kira-kira orang yang fokus dan berkomitmen untuk kuliah itu yang seperti Seperti apa. apa, Nah, saya seperti- sampaikan lah kelebihan-kelebihan saya yang saya waktu itu tamat kuliah 3,5 dan 1,5 tahun, terus Oke. 2 dengan predikat kumlot. Kalau seperti predikat kumlot yang ternyata S1 S2-nya udah bagus Udah nih. bagus Berarti di gitu. S2-nya pasti mereka juga bisa Bisa lebih seperti bagus. itu lebih bagus. Oke. Nah, jadi itu ya. Kita cari kriteria kira-kira kita ingin beasiswa untuk kuliah. Artinya bagaimana sih kuliah yang baik itu? Nah, kita harus sampaikan bahwa kita nih mampu untuk Iya. menambahkan studi tepat waktu. Iya, betul. Lalu setelah itu branding diri ya. Kita sampaikan walaupun ada kelemahan, kita sampaikan kelemahan itu sudah kita atasi gitu ya. Lalu yang terakhir itu pastikan tema komitmen untuk institusi misalnya. Benar, benar. Nah, itu di bawah tuh harus kita tekankan. Iya, betul sekali. Nah, Hmm. mana komitmen kita untuk Benar, kembali ke benar. instansi. Selanjutnya mungkin boleh dari Kak Dea. Dari esai kayaknya penjelasan dari Ibu Tria itu udah sangat lengkap ya. Karena memang esai itu sebenarnya tiap-tiap beasiswa itu sama aja sebenarnya polanya. Cuma memang kita menyesuaikan dengan tema tiap beasiswanya lagi gitu. Kalau dari Ibu Tria kan seperti itu temanya untuk institusi. Kalau saya sendiri itu untuk bangsa. Jadi Iya, apa untuk nih bangsa. kita sebagai mahasiswa yang udah kita berikan untuk bangsa. Jangan bangsa deh kalau kebesaran. Untuk masyarakat sekitar kita. Betul. Nah, tadi kan udah dijelasin oleh Bu Tria itu dari awal hingga akhir tentang jujur dan lain-lain gitu ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan,
kan kita wajib ya memberikan kekurangan. Gak mungkin manusia gak ada kekurangan ya. Nah, Tidak ada yang sempurna ya Iya. teman-teman. Cuma jangan sampai yang di kelebihan dan kekurangannya ini lebih banyak kekurangannya kita berikan Nah, gitu itu ya. dia. Betul, 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 Betul. betul. Jadi kalau misalnya kelebihannya 3, kekurangannya 1 gitu. Kelebihannya 2, kekurangannya 1, atau kelebihannya 5, kekurangannya 2 atau 3 Iya, gitu. betul. Jadi jangan sampai lebih. Terus betul juga tadi yang katakan Ibu Tria, gimana dengan ada kekurangannya ini kita bisa modifikasinya menjadi kelebihan kita. Nah, gitu. iya, betul. Modal kita untuk lebih berkembang itu ada di kelemahan ini gitu. Nah, terus tadi kita lanjut di karya hebatku itu, di beasiswa unggulan ini tuh memang benar-benar tertanda banget adalah bagaimana cara kita sebagai awardee nantinya dengan modal yang kita punya ini kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Oke. Nah, di esai saya itu saya jelaskan gimana dengan adanya prestasi yang sudah saya raih ini, saya modifikasi dan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Nah, Oke. jadi percuma, saya banyak banget ngelihat teman-teman saya yang daftar juga, wah itu prestasinya banyak banget. Iya, betul, Kalau betul. dibandingkan dengan saya kayaknya aduh, saya mungkin di ranking 10, mereka ranking 1 Iya, gitu. disitulah timbul insecure tadi. Iya, ya. disitulah Betul. timbul. Iya, betul, betul. Apalagi ngelihat di ada forum nasional beasiswa unggulan, Mm-mm. jadi mereka ada memberikan postingan-postingan dari awardee apa aja Prestasinya. Wow, dilihat, waduh, ini kok saya bisa diterima gitu. ngelihat prestasi mereka, tapi ya itulah rezeki ya. Rezeki, betul Nah, teman-teman. Terus karya hebatku ini, jadi misal nih kita ada prestasi, kita jangan hanya fokus memberikan, oh ini nih saya udah menciptakan dan saya sudah meraih ini A, B, C, D, E, F, G. Tapi kita lupa menjelaskan dengan prestasi yang kita punya, Dampak. benar. Sesuai lah dengan UNDRI ya, kampus Tagline-nya, berdampak. kampus berdampak. Karena memang itu kayaknya sangat berpengaruh di seluruh Indonesia. Iya, Memang betul. seluruhnya sekarang itu fokus Iya. di berdampak. Memang berdampak ya. Benar. Iya, Benar. Kemendikti Sentek juga punya tagline Benar. Kemendikti Sentek berdampak. Nah, teman-teman. itu dia. Jadi gimana nih cara kita, walaupun kita cuma sendiri nih gitu. Gimana cara kita memberikan yang paling terbaik dari diri kita, memberikan manfaat untuk orang lain. Iya, betul sekali teman-teman. Jadi dengan prestasi kita A, B, C, D. Jadi jangan sampai kita masukkan seluruh prestasi kita, tapi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan tema tadi kayak yang dibilang oleh Ibu Tri ya. Iya. betul. Kesesuaian ya, Benar, kesesuaiannya. kesesuaian. Mm. Banyak pun prestasi kita nggak sesuai dengan si beasiswa tuh kayak misalnya nih beasiswanya mau cari teh, tapi Iya. kita kasih kopi ya. Betul. Sebagus apapun rasa kopi dan enak pun rasa kopi itu ya Iya. nggak akan berpengaruh bagi Iya, mereka. berarti setiap beasiswa itu punya kriterianya Benar. masing-masing Iya, gitu. itu. Dan Jangan kita lupa harus pelajari. menyesuaikan. Benar, seperti itu. Kita harus ya. menyesuaikan, itu intinya. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Nah, kembali lagi bahwa sekarang kan sudah menjadi penerima beasiswa, apalagi Bu Tria juga sebagai seorang dosen seperti itu kan. Dan Kak Dea juga aktif, sangat aktif sekali teman-teman. Kalau teman-teman lihat di media sosialnya sangat aktif sekali menjadi pembicara, narasumber dan lain sebagainya seperti hari ini. Nah, dalam waktu kegiatan sosial, belajar dan mengajar. Nah, bagaimana sih Ibu dan Kak Dea mengatur waktu gitu? Bisa menyempatkan untuk belajar, mengajar Ibu, kemudian kegiatan sosial lainnya di masyarakat, di lingkungan kampus dan lain sebagainya. Mungkin dari Ibu dulu. Oke. Intinya waktu kan nggak bisa kita lebih panjang ya. Sehari Iya, ya tetap betul. 24 jam kan. Betul sekali, Nah, betul. jadi yang perlu kita manajemen waktunya. Manajemen waktu. Nah, jadi kita harus manajemen waktu dan kita tahu prioritas. Nah, itu yang paling penting. Kadang orang bingung kan, ini iya, ini itu, yang mana? Nah, kita harus tahu prioritas dulu ya. Jadi kita harus tahu prioritas, setelah itu ya kita jalani, kita lakukan satu-satu. Yang mana yang wajib tetap kita lakukan. Lalu tadi waktu nggak bisa kita panjangin nih. Sehari ya tetap 24 jam. Benar. Kerjaan itu yang kita bisa efisienkan. Benar. Betul, Nah, betul, itu ya. Jadi kita harus bisa mengefisienkan pekerjaan kita. Contoh, jangan misalnya nih harusnya kerjaan bisa 1 hari kita tunda-tunda. Ya nggak selesai ya. Betul. Nah itu dia, waktu nggak bisa, tapi kerjaan bisa kita efisienkan. Benar. Ya kita Oke, efisienkan lah, kita maksimalkan, jangan buang-buang waktu. Tapi kalau di saya ya tetap ya, walaupun misalnya ngajar, belajar atau apa, tetap harus jangan lupa kewarasan dijaga. Iya, betul sekali Karena kalau teman-teman. kalau kita nggak sisakan waktu untuk Me time ya, waras, Bu, me ya. time-nya, yang lain udah lah. Iya, Gagal benar. semua, Gagal berantakan semua. semuanya. Benar, setuju. Nah, jadi Iya. tetap jaga kewarasan Betul, aja. betul Kita sekali. tahu batas diri, misalnya, ini kayaknya udah overload nih saya nih. Iya, betul. Nah, kita tahu kan, jangan dipaksa ya, kita santai sejenak, Iya, lalu betul. kita kembali beraktivitas, maka lancar-lancar lah semuanya Iya, betul, aktivitasnya. betul. Jadi saya gitu, Senin sampai Kamis ngajar, itu ya mengajar ya. Iya.
Lalu Jumat Sabtu saya kuliah. Oh di hari Kamis kayaknya ngajar saya nggak full, berarti di Kamis nanti saya bisa nih ngerjain tugas kuliah. Oke. Nah gitu-gitu. Oh Sabtu ada, ya udah me time di situ. Oke. Jangan lagi mikirkan kuliah, karena kalau misalnya di minggu saya genjot juga untuk hal-hal yang lainnya, ya stres nanti keteteran untuk waktu berikutnya. Iya, betul. Nah, saya gitu aja sih. Yang penting slow but kalau misalnya santai tapi selesai gitu semuanya gitu ya. Berarti boleh santai tapi santai harus tapi selesai semuanya. Memang iya betul ya, penting waktu untuk mewaraskan diri gitu ya. Supaya kita nggak stres teman-teman, nggak stres dengan banyaknya kegiatan, fullnya kegiatan kita mulai dari belajar, mengajar dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Karena produktif itu sebenarnya bukan dilihat dari kita sibuk terus betul. Tapi produktif itu kita tahu kapan kita gas, kapan kita istirahat. Nah itu dia produktif itu. Jadi jangan mikir dia produktif banget nih, jadi dari 24 jam itu nggak ada waktu mereka untuk istirahat, kapan mereka gas dan itu nggak produktif namanya teman-teman ya, nggak menjaga kesehatan badan gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Dia sendiri gimana? Cara yang paling ampuh menurut saya itu adalah saya tahu kapan diri saya ini rasanya itu fit banget untuk ngerjain sesuatu. Kan ada ya beberapa orang yang bagusnya itu dirinya itu pagi gitu ya. Ada orang yang bagusnya dan paling semangatnya itu di siang atau di sore. Kalau saya pribadi lebih semangat dan fokusnya itu di malam hari. Nggak tahu kenapa. Di malam hari itu rasanya lebih tenang, lebih fokus, lebih adem dan lain-lain di malam hari. Jadi saya merasa kalau udah ada nih tugas-tugas atau deadline misalnya dari kuliah deh. Oke, saya fokuskan dari pagi sampai sore misalnya kuliah. Saya itu asar itu udah lumayan istirahat, agak enjoy gitu kan. Setelah itu baru selesai maghrib atau selesai isya baru mengerjakan tugas. Nah, untuk membagi waktu misalnya ada kerjaan lagi misalnya di luar gitu ya. Karena kebetulan saya itu sebagai trainer public speaking teman-teman. Nah itu biasanya itu kan cuma Sabtu Minggu ya atau hari Jumat. Karena paling ya setengah hari paling sampai zuhur atau dari zuhur sampai asar. Sebenarnya kan masih banyak banget ya waktu-waktu yang kosong. Apalagi mahasiswa ilmu komunikasi bisa dibilang nggak sesibuk itu. Iya betul. Dibandingkan yang di FKIP, teknik, laprak dan lain-lain. Gitu. Kalau kami mah mikirin apa ya ngomong besok apa ya presentasi besok itu presentasi. Iya benar. Nggak ada kami mikirin misalnya nih nongkrong gitu kan. Ini semuanya sibuk laprak, saya kayak sibuk kan. Jadi kita santai aja karena ilmu komunikasi nggak sesibuk itu sebenarnya. Jadi ya tips produktif itu adalah kita tahu kapan diri kita itu maksimalnya. Manfaatkanlah pekerjaan-pekerjaan yang berat di situ gitu. Oke, boleh lanjut Kak Loli? Nah, di sela-sela aktivitas atau rutinitas yang produktif tadi, seperti Ibu sendiri Senin sampai Kamis tadi mengajar, kemudian hari Jumat lanjut kuliah, Sabtu kuliah, punya anak lagi ya Bu, ngurus rumah lagi, masak lagi, mencuci lagi. Kemudian Kak Dea juga harus kuliah, kemudian ada lagi ngisi kelas. Betul. Pasti ada namanya yang namanya itu rasa jenuh dan lelah gitu kan. Setuju. Nah, bagaimana sih cara menghadapi rasa jenuh dan lelah itu? Mungkin boleh dimulai dari Kak Dea. Cara mengatasi jenuh dan lelah itu yang paling pertama itu adalah sebenarnya jenuh dan lelah itu bisa hilang kalau kita tahu tujuan kita apa. Jadi kayak kita udah terbayang nih, oke, tujuan saya ini nih, saya tahu nanti berhasilnya posisinya seperti ini. Jenuh hilang kita itu tiba-tiba hilang tuh kalau kita udah tahu tujuan kita yang jelas. Terus yang kedua adalah ketika jenuh dan lelah, saya akan mencari orang-orang yang menurut saya bisa memberikan energi di saya. Misalnya orang-orang kita yang sayangi atau orang-orang terdekat kita atau teman-teman kita. Saya akan banyak habiskan waktu dengan mereka. Itu rasanya maupun satu dunia pun ngasih beban ke kita kalau udah ketemu sama orang yang kita sayangi atau kita dekat ini kayaknya wah itu udah hilang semua itu. Udah semangat lagi gitu. Hilang gitu. Udah mau dikasih beban lagi ayo. Malah minta nambah ini ya. Malah yang penting ketemu dulu deh dengan yang ini gitu. Itu dia caranya. Oke, kalau dari Ibu sendiri? Iya, sama ya. Ibaratnya kalau kayak HP kan habis baterai tuh. Iya. Iya, carilah charger yang kayak mana cepat ngisinya. Iya benar. Kalau misalnya salah satunya kalau orang yang dicintai ya kalau saya tengok anak saya. Langsung full energi saya gitu. Ya tadi itu yang itu tadi kita efisiensi manajemen waktu, efisiensikan, lalu jangan lupa kita nih ada batas itu ya, batas maksimalnya kayak HP aja tuh bisa habis baterai. Kita juga bisa gitu ya. Ya itu tadi istirahat sejenak, jangan dipaksa karena kalau dipaksa
nggak ada satupun yang Benar, selesai. serius. Nggak akan Betul. maksimal. Ya, Nggak nggak maksimal gitu, satupun nggak selesai. Ya istirahat sejenak. Mm-mm. Boleh loh kita istirahat Benar. gitu ya. Sesederhana ke salon pergi kerimban. Benar, benar. Betul, betul, Me betul. time. Iya boleh Simple gitu ya. lah, simple. Iya, misalnya saya yang paling, misalnya kita kan tahu nih yang paling cepat ngecas energi kita tuh apa Iya. misalnya. Oh kalau saya tuh tipe orang yang suka healing ke alam. Oh iya, sama misalnya gitu. kita berarti ya Bu ya. Anak alam. Itu sesederhana saya ayo pa anak-anak kita camping family misalnya gitu. Aduh, seru banget tuh Iya teman-teman. kayak gitu. Dah langsung full Full baterainya ya besoknya lancar jaya ngerjain benar. semuanya. Udah happy gitu. ya, Bu, ya. Happy. Happy. Nah, Benar. itu jangan, intinya jangan dipaksa. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Tidak terasa panjang waktu kita sudah berbicara tentang beasiswa hari ini. Tapi kita mau ada nih pesan dari kakak dan ibu untuk para teman-teman semuanya di rumah atau dosen-dosen saat ini yang mungkin sedang berjuang untuk mencari beasiswa untuk melanjutkan studinya, untuk bisa belajar lagi, mungkin keterkendala biaya dan lain sebagainya, untuk semangat. Mungkin ada nggak kata-kata motivasi atau pesan untuk teman-teman semuanya yang menonton di rumah? Boleh deh dulu nih. Biasa anak Gen Z nih yang punya. Iya, betul sekali. Apa kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini gitu. Yang sering buat status sosial kan. Oke. Oke, kata-katanya satu kata untuk teman-teman mahasiswa khususnya ya atau adik-adik semuanya. Beasiswa itu bukan hanya biaya gratis pendidikan, tetapi juga bagaimana bisa merubah hidup kita dan merubah orang-orang sekitar kita dengan kesempatan itu. Luar biasa sekali. Ini katanya singkat tapi aduh. hati Menusuk banget. dalam gitu Iya ya. betul, aduh. Ya teman-teman semuanya harus semangat para pejuang beasiswa. Oke, kalau dari ibu sendiri? Oke, kalau saya sih intinya tantangan itu tidak untuk kalian batasi. Ya, tapi keterbatasan kalian lah yang harus kalian tantang. Wih, so ini dalam banget ini. Kalau tadi dalam sekali, sekarang ini dalam sekali. Masuk lagi Lebih ya. masuk lagi. Oke, itu dia teman-teman perbincangan kita hari ini yang sangat luar biasa mengenai bagaimana sih cara Kak Dea dan cara Bu Tria mulai dari mendapatkan beasiswa tersebut, perjalanannya, susah dukanya, sedihnya dan segala macam, dan sampai sekarang mereka memaksimalkan beasiswa tersebut, memanfaatkan beasiswa tersebut sampai pastinya luar biasa, berdampak untuk institusi, untuk bangsa dan negara, dan untuk orang lain. Nah teman-teman semuanya, dari cerita kali ini pastinya mengambil banyak sekali pembelajaran untuk dapat kita tarik kembali kepada diri kita sendiri untuk mau berjuang, mau keluar dari zona nyaman, dan berani untuk mencoba. Ini untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk saksikan video kita, podcast kita, siniar kita di episode-episode selanjutnya, karena kita akan mengundang banyak sekali narasumber yang menginspirasi dan berkompeten expert di bidangnya masing-masing seperti hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share siniar kita hari ini supaya kita makin semangat lagi ya Kak Loli ya. Benar Makin banget, semangat Mas lagi Surya. untuk menayangkan video-video yang luar biasa untuk berdampak bagi banyak orang. Nah jadi teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Surya Dharma. Dan saya Lolita Salin Sihombing. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you semuanya, Thank you. semangat.